Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Summa habaina wa ma hadina wa jaddi wa jadanina wa al-alamin wa syuhada'i wa salihin wa malaikatil muqarrabin. Khususan muwalibatil kita wa khususan ikatin salihah wa sabil hajah. Syaulalul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua arwahil kubur minal minadul muslimat min masyar wa rabiha khususan ila baina wa baikum syaulalul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu-cici kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, muslimin, muslimat, mukminin di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimahullah ta'ala, yang punya masalah diselesaikan oleh ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima oleh ta'ala. Dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cici yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Kita doakan selalu Allah SWT memberi kemenangan perjuangan rakyat Palestin dan menghancurkan Zionis Israel laknatullah. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahuna radina billahi rabbil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan bil qalibaba wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana bil qamati qiblata. Allahumma akrimna min kamil fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa mursalin wa ilhamna malaikatil muqarrabin ilahan anta maqsuduna wa taqammatul bina atina mahabbatan wa ma'rifatan. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa sallallahu rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Al-Mukarramun Baru Ustaz, Tuan Guru, Tuan Imam yang berbahagia, Tuan Pengerusi Surah dan Tuan kuasanya, Datuk, Datin, Tuan dan Puan yang dimuliakan Allah SWT. Syukur alhamdulillah. Pagi yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali untuk bersama-sama mensyukuri nikmat Allah. Karena kita masih diberi kesempatan untuk terus menambahkan investment kita melalui masyarakat taklim dan berpandukan sebuah kitab 40 hadis jalan ke surga. InsyaAllah di akhir nanti kita juga tambahkan sedikit berpandukan kitab Dr. Segin berbicara tentang persiapan menghadapi bulan suci Ramadan Al-Mubarak. Baik, Datuk Datin sekalian, kita teruskan pengajian kita dengan kitab ini. Kita sudah sampai dengan menunaikan haji dan umrah. Hadis ke yang ke-10. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ila al-jannah muttafaqun alaih. Artinya lebih kurang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud lebih kurang, satu umrah pada umrah yang lain dapat menghapuskan dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada baginya balasan selain surga. Hadis yang kedua dalam bab yang sama, an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah
Qila wa ma birruhu qala it'amut ta'am wa tibul kalam. Artinya lebih kurang daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji yang mabrur tiada baginya balasan selain surga. Baginda ditanya, apakah kebaikannya itu? Baginda bersabda, menjamu orang makan dan baik perkataan. Dalam riwayat lain, dari riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi pula disebutkan menjamu orang makan dan menyebarkan salam. Baik. Kita baca terus keterangannya. Allah telah menjadikan Ka'bah sebagai tempat kunjungan orang ramai dan tempat aman sentosa. Bagi menzahirkan lagi kemuliaan Ka'bah itu, Allah menisbahkannya kepada dirinya. Kata suri Baitullah, rumah Allah, dengan sebutan Baitullah. Orang yang dapat sampai ke sana akan rasa terharu, bersyukur, dan air mata akan selalu mengalir karena merasai kasih sayang Allah dan diraikan sebagai tetamu Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam akan mendapat saham pahala setiap orang yang berkunjung ke sana bagi melaksanakan umrah atau haji. Karena beliau yang menyeru dan memanggil mereka datang. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan ala kulli dhabir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Artinya lebih kurang, dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang ke rumahmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Orang yang pergi menunaikan haji dan menjaga tutur katanya dengan tidak bercakap kotor, tidak bertengkar dan tidak berbuat kejahatan, maka akan keluarlah dosa-dosanya seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Setiap kebajikan yang dilakukan yang dilakukan di Masjidil Haram digandakan oleh Allah Ta'ala dengan 100.000 kali ganda. Dan jika dilakukan dosa, maka dilipat gandakan juga dosa itu sebagaimana dilipat gandakan pahalanya. Di dalam kitab bimbingan mukmin disebutkan satu riwayat bahwasanya Ka'bah di akhirat nanti akan diarak seperti pengantin perempuan. Setiap orang yang telah berhaji kepadanya akan kelihatan berkayut di tabir-tabirnya sambil berjalan bersama-samanya sehingga mereka masuk ke dalam surga. Orang yang pergi menunaikan umrah atau haji juga sudah semestinya akan pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Mereka pergi dengan niat untuk menziarahi Rasulullah SAW dan bersembahyang di Masjid Nabawi bagi mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sesungguhnya solat di Masjid Nabawi lebih baik dari 1000 kali solat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Alangkah beruntungnya jika dapat ke sana, dan lebih beruntung lagi jika dapat berulang kali ke sana. Wallahu alam. Baik, Datuk dan sekalian, alhamdulillah ramai sudah yang menunaikan fardu haji. Baik tuan dan mas sekalian, bahkan bukan sekali. Ini satu kurnia atau anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Yang belum haji, tuan-tuan kan pernah harus kena untuk mempersiapkan diri. Karena haji adalah suatu kewajiban, termasuk rukun Islam. Tidak ada alasan orang Islam yang tidak bisa haji.
terutama kalau di Malaysia, di negara yang subur makmur ini sekalian. Karena haji begitu murah sekali Tuhan sekalian. Coba bayangkan, kalau kita bisa menyimpan duit itu, tiap-tiap bulan, katakan 100 ringgit saja, kalikan dengan berapa puluh tahun kita hidup. Boleh Tuhan sekalian. Sebab tidak ada yang tidak mampu beli kereta, beli rumah, atau beli kendaraan. Boleh Tuhan sekalian. Itu harganya berapa? Coba bayangkan. Tapi kenapa haji alasan tidak boleh melakukan? Karena tidak ada persiapan yang mantap. Tidak ada satu persiapan yang profesional. Sebetulnya saya sarankan pada diri saya, juga Datuk dan sekalian, untuk pergi haji ini, mestinya dimulai daripada setiap anak kita lahir, atau cucu yang kita lahir. Selepas 1 minggu kita akan akikah, ajaklah pergi ke tabung haji. Daftarkan Tuhan sekalian, daftar ke tabung haji. Dan tiap-tiap bulan kita simpan 50 ringgit atau bisa 100, alhamdulillah sebulan sekali. InsyaAllah anak itu nanti tatkala umur 25 tahun selesai daripada masuk university, mungkin sudah graduation atau mungkin sudah convocation, di kemudian menjadi bergelar sarjana, dia pergi haji pula. Wah, ini luar biasa. Ini namanya satu program yang profesional. Jadi 25 tahun kita simpankan duit untuk anak kita. Jadi kita bisa. Dan sudah menjadi fakta atau realiti. Mana-mana kita menyimpan uang, menyimpan duit atau menyimpan untuk pergi haji, akan dimudahkan rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan confirm itu adalah rezeki yang halalan thayyibah. Jadi oleh karena kita coba mulalah. Jangan mengalasan, tidak ada alasan begitu. Karena setiap hari kita beli jajan untuk anak-anak kita, beli permainan berapa itu? Kalau Tuhan kira berapa nilai mainan itu? Kalau kita masukkan tabung haji, insya Allah bisa pergi haji. Jadi jauh sebelum kita meninggalkan dunia, putra-putri kita, longah, uda dan usus sudah haji semua. Sudah sarjana semua. Ini satu pendidikan yang luar biasa. Sebab haji itu, ya tadilah rukun Islam, di samping itu nilainya terlalu besar. Di sini disebut umrah, antara umrah dengan umrah, jika menghapuskan dosa-dosa, dan haji yang mabrur, tidak ada balasan yang paling sesuai baginya, kecuali surga. Tidak ada balasan kecuali surga. Haji yang mabrur. Jadi haji itu ada 2 jenis, ada haji yang mabrur, ada haji yang mabur. Mabur terbang saja. Mabrur itu yang mabrur terima oleh Allah Ta'ala. Ada gimana caranya? Alhamdulillah lah, kita mesti kursus, berlatihan dan sebagainya untuk mendapatkan pergi haji. Karena bukan hanya melancong saja di sana. Jadi kalau tidak kursus, tidak serius, pergi haji sampai di Mekah banyak pergi tempat shopping daripada pergi ke Ka'bah. Nah, ini suasana yang salah kejadian tuan-tuan. Sudah tidak betul. Banyak melempar jumrah sedikit aja, tapi melempar ke kedai-kedai luar biasa. Jadi ini kita betulkan cara-cara yang demikian begitu. Baik. Jadi di sini juga disebutkan haji diiringi dengan memberi makanan dan ifsa'us salam atau kata-kata yang baik. Dalam pergi haji ada pantang larang. Ya, jangan sampai kita melakukan rofas atau melakukan kejahatan, melakukan maksiat dan sebagainya. Di sini kalau salah melakukan satu kebaikan 100.000 kalau di Mekah. Tapi kalau melakukan kejahatan ya 100.000. Jadi adil Allah SWT. So di sana jangan sampai ada melakukan satu kesilapan yang tidak ada artinya lah tuan sekalian. Kita jauh berjalan beribu kilometer dan mengumpulkan duit bertahun, tapi tahu tak hanya sekitar 40 hari saja kita di sana, kita lakukan sesuatu yang tidak tepat. Itu tidak betul lah tuan sekalian ya. Jadi tahniah pada tuan dan sudah pergi haji, yang belum kita persiapkan dengan benar-benar
karena itu merupakan rukun yang mesti dilakukan. Persiapan lebih awal dan sebagainya. Dan bagi yang sudah, ya mudah-mudahan haji mabrur itu cirinya apa? Ciri haji yang mabrur pulang daripada Makkahul Mukarramah atau Madinatul Munawwarah, dia berubah ke arah kebaikan. Yang harusnya malas menjadi rajin, yang artinya ibadahnya kurang menjadi tambah, begitulah. Bisa dilihat. Jadi kalau balik daripada haji, hanya seminggu aja nampak di surau, seminggu aja nampak di masjid, lepas itu banyak pergi tidak di surau masjid, itu boleh dikhawatirkan hajinya tuan sekalian. Haji yang mabrur dia merubah etiket, merubah daripada karakter itu tuan sekalian. Itu haji yang mabrur. Kalau haji yang mardud atau tertolak, ya balik daripada haji perangnya sama saja. Naudzubillah min dzalik. Kita tidak mau yang demikian tuan sekalian ya. Jadi haji merupakan satu tindakan yang luar biasa yang memerlukan tenaga, memerlukan biaya yang besar, dan paling tidak mesti kuat. Jadi orang pergi haji itu sehat dan sebagainya tuan sekalian. Baik tuan sekalian, kita teruskan. Jadi ini haji ini boleh dibicarakan pada waktu kita mesti, alhamdulillah bagi Tuhan, dan sekarang banyak yang sudah mulai kursus haji kan. Kursus haji sampai 15 kali, 14 kali dan sebagainya untuk mendapatkan. Bagi kita yang selalu membawa pergi haji itu, ada persiapan haji itu ada 3 yang harus diperhatikan. Pertama, sebelum berangkat haji, apa harus kita lakukan? Oleh karena akan menjadi tetamu Allah, kita pastikan apa-apa saja yang kita bawa, yang kita lakukan mendapat ridha daripada Allah Ta'ala. Persiapan untuk minta ampun pada Allah Ta'ala dan sebagainya. Mohon supaya mendapat haji yang mabrur tadi. Kedua, perjalanan pergi Madinah dulu. Apa yang harus dipersiapkan selama di Madinatul Munawwarah? Ya perbanyak membaca salawat, dan salat sudah di sana, karena di sana tidak ada kaitan dengan haji, hanya merupakan ziarah. Atau yang ketiga adalah waktu di Makkahul Mukarramah. Ini mesti dipersiapkan dengan benar-benar. Tatkala ada di Madinah, itu apa yang harus kita lakukan. Bahkan di Mekah juga apa harus kita lakukan. Ada di Mekah banyak sesuatu yang luar biasa. Salah satu di antaranya adalah melihat Ka'bah. Memandang Ka'bah itu pun ganjarannya luar biasa tuan sekalian. Hanya memandang Ka'bah. Usahakan waktu sholat kita bisa memandang pada Ka'bah. Jangan sampai jauh daripada Ka'bah. Baik, itu sekalinya, itu sekedar itu aja. Kita teruskan yang ke-11. Hadis yang ke-11, tajuknya benar. Baik, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal birr wa inal birra yahdi ilal jannah wa inar rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi sadiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban muttafaqun alaih. Artinya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud lebih kurang, sesungguhnya bercakap benar membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Sesungguhnya seorang lelaki atau wanita sekaligus, apabila selalu bercakap benar, sehingga ditulis di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Sesungguhnya seseorang itu apabila selalu berdusta, sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang kuat berdusta. Naudzubillah min dzalik. Baik, keterangan orang yang ingin sampai ke surga mestilah menjaga lidah dengan baik. Ulama berkata,
Orang yang baik lidahnya akan mendapat mimpi yang baik. Setiap perkataan yang baik yang terbit daripada mulutnya akan disuratkan pahala sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah lidah yang tidak angkara lidah yang tidak dipelihara dengan baik lahirlah sebagai dosa seperti mengumpat, mencela, bertengkar, berkata kotor, melaknat, mengadu domba, janji palsu dan sebagainya. Imam Al-Ghazali menyenaraikan hakikat benar dalam 5 perkara. Pertama, mesti benar dalam tutur kata. Kedua, benar dalam niat dan tujuan, yaitu ikhlas dalam niat. Jika niat bercampur aduk dengan dorongan nafsu, niscaya rusaklah kebenaran niat di dalam hati dan jadilah dia seorang pendusta. Yang ketiga, benar dalam keazaman, yaitu membulatkan tekad, membulatkan niat semasa melakukan amalan dengan sekuat-kuat azam. Yang keempat, benar dalam menepati janji kepada Allah SWT. Seperti bapa saudara Anas bin Malik yang bernama Anas bin Nadar radhiyallahu anhu, beliau yang tidak turut serta di dalam peperangan Badar telah berjanji akan berjuang mati-matian jika Allah mentakdirkan berlaku peperangan lagi selepas Badar itu. Apabila berlaku peperangan Uhud pada tahun berikutnya, beliau segera mengotakkan janjinya itu dan akhirnya beliau gugur syahid dan didapati lebih dari 80 luka di badannya sehingga jasadnya sukar dikenali. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih wa minhum man qada nahbah wa minhum man yaqtadiru wa ma baddalu tabdila. Yang bermaksud lebih kurang, di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikan kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya lalu gugur syahid, dan di antaranya ada yang menunggu giliran dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Dan terakhir, yang kelima, benar dalam amalan, yaitu persamaan gerak-geri yang batin dengan gerak-geri yang zahir. Setiap yang terdetik di dalam batin hendaklah tampak sama dengan seperti zahirnya atau harus lebih baik daripada zahirnya. Luar biasa Tuhan sekalian. Jadi ini terpaksa saya baca banyak, Tuhan, kita boleh ulang balik keterangannya itu. Kebenar atau kejujuran adalah salah satu sifat wajib bagi pada Nabi dan Rasul, terutama Rasulullah SAW. Sidik, amanah, tabligh dan fatonah, jujur. Kejujuran ini yang paling penting dalam hidup dan kehidupan, baik secara pribadi atau berumah tangga, baik suami istri dan sebagainya. Kalau sudah tidak ada kejujuran, tidak ada satu kepercayaan, akan hilang keharmonian rumah tangga tadi, akan hilang nilai rumah tangga itu. Ya, faktor kejujuran. Satu ketika Tuhan, ini lucu lah, cerita-cerita juga lah. Aduh, saya membina pondok pesantren Tuhan sekalian. Itu nilainya kalau kirim dari duit ini adalah miliaran lah, jutaan. Beliau begitu besar begitu. Dan saya percayakan pada seseorang. Saya dipanggil oleh pihak polis ketika itu. Kenapa tidak diberikan pada adik-beradik? Padahal adik-beradik saya semua sarjana semua. Kenapa diberikan orang yang tidak sarjana pun? Saya mengatakan, minta maaf Tuhan, saya memilih orang jujur walaupun bodoh,
itu lebih baik daripada sarjana tapi penipu. Luar biasa tuan. Jadi walaupun bodoh, tapi kalau jujur tuan-tuan, insya Allah selamat. Bangunan kita membina apa saja, kalau dengan kawan yang jujur, insya Allah successful. Kalau tidak ada kejujuran, tidak lama pasti hancur. Itu pasti. Itu kejujuran adalah mutlak, perlu dalam hidup dan kehidupan siapapun juga. Jadi di sini diajarkan sampai begitu jelas sekali bahwa kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Itu jelas. Jadi kronologinya demikian. Dimulai kejujuran. Akan lebih detail lagi oleh Imam Al-Ghazali. Ini luar biasa. Ada 5 kejujuran yang kita boleh uji. Kalau melihat saudara kita ini jujur atau tidak, ditengok dari 5 perkara ini. Kalau 5 ini ada kejujuran, Masya Allah, sudah luar biasa. Dan kita juga berusaha untuk mendapatkan begitu. Karena membawa kepada surga. Dan apabila jujur tertulis sebagai siddiqat, orang yang jujur. Dan orang yang jujur akan bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebab ketika nanti pembagian syafaat, tuan sekalian, syafaatul kubra itu milik Rasulullah SAW. Lepas itu Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW kelayakan pada siapapun yang dipilih untuk memberi kejujuran, memberikan syafaat. Maka muncul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akan dipanggil siapa yang jujur di antara sahabat-sahabat atau manusia-manusia atau orang-orang yang jujur akan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Satu rombongan untuk pergi ke surga. Sayyidina Umar bin Khattab bagi orang yang mentadbiran dengan baik, dengan tata kelola, mengatur kerajaan, mengatur rumah tangga, mengatur kepimpinan, organisasi dengan baik, itu akan bersama dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Sayyidina Utsman, orang yang dermawan, orang yang luar biasa, kaya raya, dermawan, itu akan bersama Sayyidina Utsman. Dan orang yang pintar, orang-orang intelektual, orang yang ilmu, tapi mengamalkan ilmunya dengan jujur, bersama dengan Sayyidina Ali. Itu pembagian syafaat. Jadi di antara yang jujur tadi akan bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau juga As-Siddiq, orang yang tidak pernah bohong. Nah, baik teman sekalian ya. Jadi caranya begitu. Mari yang tertarik kita ulang balik teman sekalian. Imam Al-Ghazali dan penyempurnaan hakikat benar dalam 5 ini. Pertama, benar di dalam tutur kata. Jadi bagaimana akan menjadi baik kalau tutur katanya celupar, mulutnya melencah-melenceh, omongannya pagi yes, petang no, malam yes or no. Apalagi dia seorang pemimpin, sudah bubar tuan-tuan, sudah tidak bisa dipercaya lagi. Dari ucapannya saja jadi percaya. Bagaimana? Itu satu. Kan banyak. Padahal nanti kalau bulan Ramadan mesti harus jaga mulut ini. Jadi tutur katanya mesti benar. Jangan ada penipuan. Karena lambat atau cepat penipuan itu akan terbongkar juga tuan sekalian. Baik. Yang kedua, benar dalam niat dan tujuan. Dia ikhlas. Orang kalau niatnya ikhlas, mulai dengan bismillah akan berakhir dengan alhamdulillah. Tapi kalau niat tidak ikhlas, dalam kitab Tambil Ghafilin oleh Al-Alama Abu Lis As-Samarqandi, Sayyidina Abu Hurairah sampai pingsan 3 kali untuk menceritakan pada orang yang hebat-hebat tapi diheret masuk neraka karena niatnya tidak ikhlas. Siapa? 4 golongan yang luar biasa yang dicampakkan ke neraka. Pertama, alim ulama. Ini jangan main-main tuan sekalian. Alim ulama, buka dalam kitab Tambil Ghafilin tadi itu. Kedua, orang yang ahli baca Quran. Bahkan ada yang merupakan hafid. Ahli baca Quran atau hafal Quran pun banyak. Mana Sayyidina Ali itu. Yang membunuh itu orang hafal Quran tuan-tuan sekalian. Ibnu Muljam tuh, coba bayangkan. Jadi jangan main-main. Itu zaman generasi pertama itu. Sahabat Nabi dan itu juga sekaligus menantu Rasulullah SAW dibunuh
oleh seorang yang ahli baca Quran, bahkan hafal Quran. Hati-hati. Jadi begitu pembunuh Sayyid Abu Bakar dan sebagainya. Jadi jangan menjadikan tuan sekalian wali ahli baca Quran, ini alim ulama mesti jaminan masuk surga. Bohong. Tengok dulu ini hadisnya ini. Baik. Yang ketiga adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini bukan senang jadi mati syahid. Dan keempat ada orang dermawan. Keempat-empatnya dicampakkan ke neraka kerana niatnya tidak betul. Tidak lillahi ta'ala, tidak karena Allah. Nah, ini disebut oleh ini mesti niat ikhlas, mesti jujur, mesti lillahi ta'ala, mesti kerana Allah, full stop. Atau nuktah, tidak boleh yang lain-lain. Dan lagi dalam keterangan yang lain, Allah SWT itu maha cemburu tuan sekalian. Dalam kitab Al-Hikam, ada seorang pemuda keluar daripada tempat itu, wajahnya hitam kelam macam kena kain samun tu. Dikejar. Ditanya ada apa? Dia mengatakan, hati-hati dengan Allah SWT. Allah tu maha cemburu. Sikit aja bukan karena Allah dalam hatinya, tidak karena Allah, Allah akan campakkan ke neraka. Tuan-tuan dan puan sekalian, datuk-datuk sekalian, orang cemburu itu bisa membunuh. Orang cemburu bisa membakar kereta, membakar kilang, membakar rumah, dan sebagainya. Allah maha cemburu. Hati-hati itu. Allah maha cemburu. Sikit aja dalam hati tidak karena Allah, Allah tolak. Contoh tadi. Jadi itu ikhlaskan di dalam niat. Tetapi kita adakan satu introspeksi, koreksi diri, diadakan satu penilaian. Kalau boleh setiap malam lah tuan sekalian. Setiap kita akan closing ceremony, akan tidur, akan mati kecil, kembalikan pada Allah. Bahasanya senang saja. Ya Allah, seandainya seharian ini banyak amal soleh saya ya Allah, mohon terimalah ya Allah, terima amal kami ya Allah. Tetapi kalau banyak yang tidak baik, banyak yang salah, itu saya sengaja pun saya tidak sengaja ya Allah, mohon diampunkan ya Allah. Itu aja. Kemauan tuan-tuan mengaku salah dan minta ampun itu Allah mesti terima. Itu cara Allah Ta'ala, mesti mengakui dan minta ampun. Jangan sombong. Jangan tidak jujur kepada Allah. Datuk Datin boleh tidak jujur pada saya dan saya bisa melakukan pada Tuhan dan Puan tidak jujur. Tapi jangan pernah berlaku dengan Allah Ta'ala. Pasti kecundang tuan dan sekalian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, benar dalam keazaman, yaitu membulatkan niat semasa melakukan amalan dengan sekuat-kuat azam. Jadi betul-betul tidak terpengaruh dengan tawaran-tawaran yang istimewa. Karena setiap kita perjuangan nanti akan ada tawaran-tawaran, akan ada ganjalan-ganjalan atau tantangan-tantangan yang luar biasa. Pasti itu, paling tidak 3 tatu, harta, tahta, dan wanita. Itu pasti tuan sekalian. Dan bermulanya halangan itu, masih ingat kan? Di zaman Nabi Sulaiman. Nah, ini kita ulang balik cerita ini dan surah An-Naml, surat semut sekalian. Tatkala burung hud-hud memberitahu bahwa ada di Sabak, di negara timur sana, dipimpin seorang ratu, kerajaan yang besar, tapi menyembah matahari. Maka Nabi Sulaiman mengirim surat, Inna Ummi Sulaiman Bismillahirrahmanirrahim. Ratu Balkis baca, ini ada raja yang namanya Sulaiman dan mengajak Bismillah dengan nama Allah. Ternyata ada Tuhan selain Tuhan kita. Bagaimana? Dipanggil pembesar-pembesarnya. Dan para menteri dan pembesarnya sebelah suara mengatakan, ampun Tuan Ratu, kita serang saja. Kita negara yang kuat, yang belum ada dikalahkan, kita serang. Tapi ternyata Ratu Balkis itu pintar. Dia mengatakan nanti dulu, kita ada plan. Pertama, kita kasih hadiah raja ini. Kalau menerima hadiah, bermana raja ini lemah dan kita hancurkan.
Tetapi kalau tidak mau menerima hadiah, kita kena hati-hati. Ini proses mula-mula berlaku rasuah, Tuhan sekalian. Baik, betul. Ratu Balkis mengajar, mengantarkan 5 lori itu, Tuhan sekalian. Emas, intan, dan berlian, katakan begitulah. Nabi SAW tanya, apa itu? Emas, intan, dan berlian. Dia mengatakan, tahu tak kamu? Pintu gerbang saya pun masih ada berlian. Di depan istana itu ekorium. Coba bayangkan. Dipotong telinganya balik kamu. Ini sikap Nabi Sulaiman. Sikap seorang pemimpin yang Islami, yang luar biasa. Tidak mau menerima hadiah. Akhirnya dia diserang oleh Ratu Balkis. Dan akhirnya Raja Hisham menang. Istilahnya itu, singkat ceritanya begitu. Tapi seandainya Nabi Sulaiman bisa menerima hadiah, itu hancur, tuan-tuan. Dan itulah sebabnya, hati-hatilah jadi pemimpin. Kalau sudah mau menerima rasuah, terima hadiah, apapun jenis hadiah, insya Allah akan hilang identiti, hilang kepribadian, sudah hilang agamanya. Itu jelas gamblang dan cetowelo-welo. Jadi oleh itu jangan sampai menerima, apalagi daripada musuh itu. Seberapa banyak sekalipun, jangan terima. Jadi ini namanya mesti jujur dalam keagamannya. Mulai E sampai Z, mulai Bismillah sampai Alhamdulillah. Yang di tengah-tengah dikacau ini nggak bisa, Tuhan sekalian. Itu luar biasa. Jadi kalau sudah pernah dan mau dirasuah atau diberi hadiah dan sebagainya, hadiah dalam arti unsur-unsur rasuah lah, itu bahaya. Baik. Keempat, benar dalam menepati janji. Ini banyak orang ingkar janji. Kalau berjanji luar biasa, Tuhan sekalian. Tapi ternyata bila sudah jadi pemimpin betul, dia hilang apa yang dijanjikan itu. Hanya sekedar untuk menarik perhatian begitu. Retoriknya luar biasa. Karena agama juga digantikan alat untuk meretorik, untuk menipu masyarakat dan sebagainya. Berbagai macam usaha untuk agama, tapi ternyata setelah menjadi pemimpin benar, dia tidak melaksanakan. Ini pembohongan ini banyak sekali, dan kita banyak tidak sadar, Tuhan sekalian. Hati-hatilah, ini harus macam itu. Si benar, mesti menepati janji dan sebagainya. Jangan hanya ngomong dan sebagainya. Berat, Tuhan sekalian. Di dunia dah berat, apalagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tolonglah kalau sudah keluar janji itu mesti dibuktikan dengan benar-benar. Baik. Dan yang kelima, Tuhan sekalian, luar biasa. Yang kelima, benar dalam amalan, yaitu persamaan antara ucapan dengan perbuatan. Jangan sampai cakap tak sebab bikin. Allah pun marah, Tuhan sekalian, dengan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Besar sekali dosanya orang cakap tapi tak sudah bikin. Itu jelas sekalian. Itu orang-orang munafik. Dan ini yang dimaksud Imam Al-Ghazali, harus kita jujur. Dan sekalian, memang berat jujur itu. Berat, Tuhan sekalian. Karena jujur membawa kepada kebenaran, dan kebenaran membawa ke surga. Sebaliknya, orang yang dusta, kadzib, dusta, dia akan yadi ilal fujur, akan membawa kepada keburukan, dan keburukan akan membawa ke neraka. Jadi orang yang tidak jujur itu tidak jalan lain kecuali go to hell. Itu aja. Dan tertulis sebagai kadzab, pendusta. Pendusta, Tuhan sekalian, berat itu ya. Kita sendiri kalau ada orang tidak jujur dengan kita pun sakit, tuan-tuan ya. Orang yang kita sayangi tahu-tahu tidak jujur itu sakit. Jadi kalau kita rasa sakit, janganlah menyakiti orang lain. Baik daripada ketidakjujuran tadi, dan akhirnya resikonya adalah masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Tuhan sekalian, jadi kita berhenti. Ada 2 hadis saja pada pagi hari ini, yaitu hadis yang 10 dan 11, dan hadis yang akan datang, hadis ke-12, tajuknya sabar. InsyaAllah, Tuhan sekalian ya. Sebagaimana saya janjikan, Tuhan sekalian, kita sedikit akan masuk bulan Ramadan. Ada sekitar 9 hari lagi, InsyaAllah kita akan masuk bulan yang selalu kita doa.
Sejak mulai dari bulan Rajab, Pak Imam kita sudah membaca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini Rajab dah habis, barakallahu fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi sebentar lagi kita akan sampai. Doa ini mesti diikuti dengan suasana yang kebenaran tadi, kejujuran. Jangan menerima Ramadan dengan ketidakjujuran. Kembali pada jujur itu, karena Ramadan itu anugerah yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian ya, sering saya sebutkan ya, kalau ini saya ulang balik, saya suka sekali contoh itu sekalian. Katakan ya bulan Rajab, bulan Syaban, terutama bulan Ramadan, itu bulan yang sangat istimewa, yang indah. Bagaikan sekuntum mawar merah, ini sekuntum mawar putih lah tuan-tuan. Sekuntum mawar putih. Kalau yang menerima ini adalah seorang cek mek molek, seorang gadis yang ayu, yang anggun, yang cantik, yang melankolis, maka akan masuk dalam pasu ini tuan sekalian, dimasukkan dalam lobi atau bilik tamu. Maka mekar indah, semerbak baunya, harum. Itu masalahnya. Tapi apa kata kalau sekuntum mawar putih ini atau mawar merah ini yang menerima adalah seekor monyet atau beruk atau bahasa Jepangnya ketek, hancur lebur jadi lebu, layu sebelum berkembang. So Ramadan kalau yang menerima adalah datuk datin dan sekali ahli ibadah, masya Allah, mulia, akan indah, akan cemerlang Ramadan itu. Tapi kalau yang menerima itu orang-orang munafik, orang hipokrit, orang-orang fasik, macam mana tuan sekalian? Ini takut-takut orang-orang terawih di konser pula dan tuan sekalian. Ini persoalannya. Karena mereka tidak menghormati anugerah daripada Allah SWT. Sudah banyak terbukti. Maka jangan sampai begitu, kita persiapkan diri kita masuk Ramadan dengan ilmu yang benar. Jangan sampai masuk gitu aja, akhirnya tidak akan terbuang, padahal itu luar biasa. Baik dan sekalian, ini beberapa hadis yang boleh saya bacakan insyaallah dan sekalian tentang Ramadan ini. Pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man farika bidukhuli Ramadan harul jasad ala niran. Sesiapa yang bergembira karena hadirnya bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya masuk neraka. Jadi gembira aja dulu. Kita mesti happy, mesti gembira. Jangan aja merasa tekanan, bebanan. Wah, puasa lagi, tak boleh ini, tak boleh itu. Tak boleh tuan sekalian. Mesti gembira. Bahkan kegembiraan itu kalau Sayyidina Umar diwujudkan besok Ramadan malam, hari ini, petang ini keliling ke kampung. Dan teriak-teriak mengatakan welcome Ramadan, ahlan wa sahlan Ramadan, selamat datang Ramadan. Nah, sekarang zaman-zaman sudah zaman TikTok, zaman YouTube, zaman Facebook dan banyak sekali. Silakan. Atau kita dalam bena-bena yang besar itu masuk kawasan kita, ahlan wa sahlan Ramadan, ahlan wa sahlan wa marhaban Ramadan. Selamat berpuasa, selamat beribadah, selamat meningkatkan ibadah, macam-macam lah tuan-tuan. Ucapan-ucapan sebagai tanda kegembiraan. Baik, hadis yang kedua. Wa qala Rasulullah alaihi wasallam, "Idza kana awalatan min Ramadan, yaqulu Allah Ta'ala, man dzalladzi yuhibbuna falyuhibbuh, wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuh, wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfir lahu." Bi hurmati Ramadan, fa yamuru Allah Ta'ala al-kiraman katibin fi syahr Ramadan bi ay yaktubu lahumul hasanat wa la tubu alaihim sayiat wa yuhullahu Ta'ala anhum dzunubahumul adiyah. Masya Allah. Awal Ramadan saja, awal pertama Ramadan, katakan Ramadan malam ini, masuk Ramadan malam ini tuan sekalian. Malam ini mulai tarawih tuan sekalian. Allah berfirman, ini hadis qudsi. Allah berfirman, yang artinya siapa di antara hambaku yang mencintai aku mesti mencintainya. Siapa yang mencari aku mesti mencarinya. Dan siapa minta ampun kepadaku, mesti aku ampunkan. Bihormat Ramadan, karena mulianya bulan Ramadan. Luar biasa. Tiga poin ini sangat penting, sangat dominan dalam kehidupan kita. Pertama, sama cinta. Allah mesti mencintainya, balas cinta. Siapa yang mencari, aku mesti mencarinya.
Dan siapa minta ampun maka ampunkannya. Kerana mulianya Ramadan. Terus Allah perintah malaikat kiraman katibin untuk tidak mencatat perbuatan-perbuatan jahat. So tidak ada perbuatan jahat yang dicatat sepanjang Ramadan. Yang dicatat hanya perbuatan yang baik. Dan Allah menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Karena mulianya bulan Ramadan. Hadis ketiga, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannu an takunu sallallahu Ramadan. Li'anna al-hasanata fi ijtami'atun, wa ta'ata maqbulatun, wa da'wati mustajabatun, wa dhunuba maghfiratun, wal jannatu mustaqatun lahum." Masya Allah. Seandainya umatku mengetahui betapa agungnya, betapa mulianya, betapa indahnya, betapa anggunnya, betapa istimewanya Ramadan, mereka akan mengharap 1 tahun itu menjadi Ramadan semua. Kenapa? Karena dalam Ramadan ada 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan pada umat lain, hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apa 5 keistimewaan itu? Pertama, li'annal hasanata fi mujtamiyatun. Segala kebaikan dilipat gandakan, tertumpul di bulan Ramadan. Seperti Datin kita ada pengajian nih, kalau bulan biasa malam ini kita keluar daripada rumah tadi, 1 langkah 10 kebaikan. 1 langkah yang sama 10 derajat. 1 langkah yang sama 10 dosa diampunkan. Subhanallah. Nanti masuk Ramadan saja, setiap 1 langkah berangkat dan baliknya dianggap ibadah 1 tahun. Masya Allah. Hanya Ramadan. Dan bersamaku kata Nabi di Arsy nanti. Ini Ramadan teman sekalian. Oleh itu ibadah-ibadah sunnah dinaik tarafkan menjadi wajib. Dinaik tarafkan. Maka saya sarankan pada diri saya sendiri, datin dan sekalian, tingkatkan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah sunnah ini sekali lagi, jangan kita melihat dari segi syariah atau hukum fiqh. Hukum fiqh menyebutkan sunnah itu kalau dikerjakan dapat ganjaran, tapi kalau ditinggalkan tak apa. Tak ada apa pun, tak dosa pun. Nah ini pandangan ini banyak menjadikan orang salah paham, akhirnya take advantage, ya tak apalah, sunnah aja. Mengambil ringan. Tapi kita gunakan approach oleh ahli-ahli tasawuf, orang ahli akhlak, orang sufi. Dia menjadikan sunnah itu sebagai overtime, tambahan yang pasti mendapat lebih. Apalagi Ramadan, sunnah diiktiraf menjadi wajib. Dalam rukun Islam 5 itu ada sunnahnya masing-masing. Syahadat kewajibannya seumur hidup sekali. Hari-hari kita tambah syahadat. Bahwa akan bekerja, naik kereta, akan berangkat baca syahadat 7 kali. Ibu-ibu dalam dapur sebelum masak baca syahadat 7 kali. Bapak-bapak masuk office cakap dengan office 7 kali. Kenapa 7 kali? Untuk menutup 7 neraka jahanam. Okey. Sunnah. Dan dinaik tarafkan wajib, menjadi wajib. Kedua, salat. Salat wajib usahakan dari subuh sampai isya sepanjang Ramadan jamaah. Tapi salat sunnahnya sering saya sebutkan, mulai masuk Ramadan saja tuan-tuan, mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala. 11 jenis salat sunnah tuan-tuan. 11. Jom kita kira sekali lagi. Pertama, salat sunnah syukur wuduk. Datin dan sekalian, lepas wuduk aja masih salat sunnah. Pagi, petang, siang, malam tak ada masalah salat. Yang kedua, salat sunnah rawatib, qobliyah, badiah. Seluruh salat wajib ada qobliyahnya. Yang badiah tidak ada 2, ba'da subuh dan batal asar. Ketiga, salat sunnah duha. Alhamdulillah. Keempat, salat sunnah tahiyatul masjid. Walaupun ini surah tahiyatul masjid. Masuk pagar saja, nawaitul itikaf fi hadzal masjid, sudah ta'ala. Sempat salat tahiyatul masjid, tak sempat baca tasbih 4 kali. Kelima, salat sunnah tarawih. Keenam, salat sunnah witir. Jadi selepas tarawih witir sekali.
Ini kadang-kadang akan ada nanti, kadang-kadang witir keluar. Saya tahulah tujuan tuan-tuan nak witir malam nanti mungkin lepas tahajud. Tapi kurang etis lah. Kurang bagus. Coba tuan perhatikan ya, bagi tuan dan banyak sudah pergi umrah, baik di Mekah dan Madinah, perhatikan. Di belakang imam yang ngimami itu, 4 imam yang hafal Quran semua, alim semua tuan-tuan. Dia ikut witir, ikut witir. Nanti balik, malamnya akan qiyamul lail juga, malamnya qiyamul lail itu. Terus nampak juga tutup dengan witir. Artinya mereka ini tuan sekalian lepas witir, mungkin nanti masuk dalam balik ke rumah atau di tempat mana itu dibuka lagi. Setelah 3 tambah 1, jadi belum witir. Nanti malam boleh 3 lagi atau 5 atau 7 terserah. Begitu. Bukan tuan-tuan macam gayanya orang salama, terawih saja witir keluar. Apa tujuannya? Itu kalau diikuti oleh anak-anak muda, dia mungkin tahu bahwa akan salat witir lepas tahajud, tapi anak muda ikut keluar. Itu memberi contoh yang tidak baik, bahaya tuan sekalian. Jangan macam itulah, ikut aja witir untuk imam kita. Lepas salam duduk di belakang sana atau salat nanti rumah tambah 1. Tidak kan? Jadi masyarakatnya tenang, jamaahnya juga tenang baik, bukan morat-marit enggak karu-karuan. Udahlah duduk di depan sendiri, witir keluar macam yoyo pula. Tak payahlah macam tu. Yang sudah terlanjur ya sudah terlanjur, apa dari kata. Pecut di sebelah no, kada kebacut di apa no. Kata orang Jawa, let bygone be bygone. Pahami dengan ilmu. Jangan hanya membaca surat kabar saja, TikTok saja, rujuk pada tok guru dan sebagainya, itu caranya. Baik, yang 6 witir, yang ke-7 tahajud, ke-8 taubat, ke-9 hajat, ke-10 istikharah, ke-11 tasbih. Usahakan tasbih ini mohon pada Allah setiap sepanjang Ramadan kita tasbih. Oh luar biasa tuan sekalian. Itu namanya meningkatkan. Salat sunahnya, baca Qurannya, zikirnya, salawatnya, istighfarnya, sedekahnya. Semua ditingkatkan. Walaupun perubahan tidak terlalu banyak, tapi lakukan sesuatu. Insya Allah ada nilai yang tersendiri. Nah, ini karena apa? Li'anal hasanata fi mujtami'atun. Segala kebaikan tertumpul di bulan Ramadan. Jadi kita aplikasi, kita wujudkan, kita merealisasikan hadis tadi dalam bentuk amalan. Dan selepas kita kita viralkan, kita ajarkan kepada keluarga kita. Beres. Jadi berbedalah nuansa Ramadan. Environment Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan biasa. Yang kedua, wa ta'ata maqbulatun, segala ketaatan terus diterima oleh Allah. Di bulan-bulan biasa, ketaatan kita direkod dulu oleh malaikat. Hari Senin dan Kamis baru direpotkan kepada Allah. Namun di bulan Ramadan terus diterima oleh Allah. Tidak adalah langsung diterima oleh Allah. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Ketiga, wadawati mustajabatun, segala doa-doa dimakbulkan. Masya Allah, luar biasa. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah SWT. Pertama, doanya orang sedang berpuasa. Jadi Datuk, Datin, tuan kliennya sedang puasa, berdoalah bermacam-macam doa dan bahasa apapun juga. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, tolong ajarkan kepada kami satu doa yang ringkas, padat dan mudah diterima oleh Allah SWT. Nabi jawab, tuan sekalian, kalau kalian mau doa yang ringkas, padat, mudah diterima Allah, pertama, pujilah nama Allah. Yang kedua, bacalah Asmaul Husna. Terus yang ketiga, sujudlah. Dalam sujud baca 4 kalimat keramat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Tutup la haula wala quwata illa billah. Terus minta dalam sujud itu kepada Allah apa saja. Tidak ada batasan. Silakan. Praktisnya bagaimana? Nabi mengajar. Pujian nama Allah terletak pada surah Al-Fatihah. Dan Asmaul Husna ada di surah Ikhlas. Jadi praktisnya lepas sholat dan duduk tahiyat awal itu baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Terus sujud, Allahu akbar, baca subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, tutup la haula wala quwwata illa billah, terus minta pada Allah. Jadi tolong datuk datin sekalian lakukan sepanjang Ramadan. Terserah pilih pagi ke petang ke malam, tak ada masalah, boleh berlaku tuan sekalian. Yang penting lakukan begitu. Mohon kepada Allah karena kesempatan doa dimakbulkan. Jadi doa yang tidak ditolak, pertama doa orang sedang berpuasa, kedua doanya orang teraniaya, madlum atau teraniaya. Ini kalau sudah berdoa dahsyat tuan-tuan, hati-hati. Dan ketiga doanya orang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil kalau berdoa kan pemimpin itu disebut sabdo pendito ratu. Kalau raja ratu itu kalau sudah berbicara itu harus diikuti itu sekalian. Lagi adil lah, pemimpin yang adil. Kalau tidak adil ya jangan atau sekalian. Karena para pemimpin itu wakil dari Tuhan, istilahnya zaman-zaman dulu begitu. Raja itu wakilnya daripada Tuhan sebagainya di dunia ini. Jadi mesti adil dan sebagainya. Ucapannya menjadi undang-undang dan sebagainya. Dan Quran pun menyebut taatlah pada Allah mutlak, taatlah pada Rasul mutlak, tidak ada berlaku lagi. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Kenapa tidak ATO? Sebab pemimpin kita tengok dulu. Kalau adil wajib ikut, kalau zalim tidak adil tidak wajib ikut. Dan kalau pemimpin yang adil yang dia bagus Tuhan tidak ikut, haram hukumnya. Anda salah Tuhan sekalian. Hati-hati itu bertentangan dengan Al-Quran Karim. Baik, kita teruskan. Yang keempat, wadzunuba maghfiratun, segala dosa diampunkan. Ya Allah, sebelum dosa sudah diampunkan. Tadi kan sudah dibaca hadis kedua tadi. Allah memerintah pada kiraman katibin, malaikat kiraman katibin untuk mencatat yang baik saja. Tidak dibenarkan mencatat tidak baik. Perbuatan salah tapi tidak direkod. Macam mana analoginya? Contohnya macam mana? Oke, masjid negeri kita ini tempat parking luas tuan-tuan sekalian. Kalau biasa macam gini. Tapi nanti kalau hari Jumat, ya Allah, tidak bisa menampung kehadiran para jamaah. Terpaksa kereta di pinggir-pinggir jalan. Itu menurut undang-undang JPJ atau Bandara Salam. Salah itu. Disaman itu. Tapi tatkala hari Jumat, JPJ melihat, Bandara Salam lihat, dibiarkan saja. Bukan perbuatan itu benar, salah, tapi tidak direkod. Nah, itu maksudnya begitu. Karena di hari Jumat, nah, jangan hari-hari biasa, sama nanti. Nah, hari Jumat, karena mulianya, begitulah Ramadan. Salah tapi tidak direkod. Tapi jangan take advantage lah. Akhirnya sholat tidak mau, puasa tidak mau, ya itu ngade-ngade lah. Macam orang tuan-tuan nak pergi Johor Baru pakai motosikal besar tapi tak pakai topi keleda, itu ngade-ngade lah itu. Oke Tuhan, itu dosa diampunkan. Dan terakhir yang kelima, wal jannata mustaqatul lahum, surga rindu kepada orang yang beribadah di bulan Ramadan. Masya Allah, mestinya kita yang rindu pada surga. Ini terbalik pula, surga rindu pada kita. Bahkan Rasulullah bersabda, kalau Rasulullah al-jannatu mustaqatun al-batin al-farid, surga rindu pada 4 golongan. Jadi mari saya mengajak pada diri saya, datuk sekalian, persiapkan dari sekarang. Jadilah di antara 4 ini yang dirindui surga. Pertama, talil Quran, orang selalu baca Quran. Syabas dan ibu-ibu sekarang alhamdulillah sudah mulai tadarus. Baik grup atau pribadi, ya Allah, tahniah ibu-ibu. Bapak-bapak yang sudah begitu juga syabas dan tahniah. Yang kita hatamkan di bulan Ramadan nanti. Start dari sekarang, tadarus. Dirindui surga. Yang kedua, wahafidul lisan, orang menjaga lisan. Sekali lagi, dalam puasa jaga lisan kita. Kalau perlu bawa plaster tuan-tuan. Kan ngomong plaster aja sudah itu. Janganlah bicara tidak macam-macam lah. Ya, Ramadan masih meroyan, masih bicara tidak betul dan sebagainya. Tak ada gunanya tuan-tuan. Nabi memberi ancaman kepada orang degil ini dengan sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamil al-ju' wal atash. Ramai orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu kecuali lapar dan dahaga. Itu yang berat. Baik, ya sekalian,
Jaga mulut. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Orang suka memberi makanan pada orang yang lapar. Orang lapar ada dua pengertian. Lapar karena kemiskinannya mereka, atau lapar karena puasa. Ya alhamdulillah kita ada sekalian, masyarakat Malaysia ini luar biasa. Kalau Ramadan melimpah ruah, mana-mana masjid surau. Wah, mau untuk beriftar atau berbuka, untuk more, untuk sahur, lengkap Tuhan sekalian. Syabas dan tahniah. Ini tradisi yang luar biasa dan itu sunnah. Karena memberi makanan orang yang berbuka, nilainya sama dengan orang yang berpuasa itu. Luar biasa. Oleh karena sudah melimpah ruah di masjid ini, Tuhan boleh membantu kami, pondok kami, memberi makanan kepada orang pondok kami. Boleh saja, silakan, itu hak Tuhan sekalian. Karena di pondok kami itu sekalian, sepanjang Ramadan, mesti akan hatam Quran 5 kali. 5 kali, dengan hafalan, bukan baca, hafalan. Orang hafid itu dan sekalian, hafalan, dan setiap minggu sekali, hataman. Terus kirim tahlil para arwah-arwah yang menderma dan sebagainya. Itu alhamdulillah. Al-Quran mau menggabung dengan kami, silakan. Boleh aja. Terserah mengirim nama-nama arwah dan sebagainya. Di masjid ini ada, di surau ada, di pondok ada, itu menjadi multi, perbanyak. Yang untung juga kita sendiri. Tuan-tuan jangan salah paham. Kalau kita membantu surau, membantu masjid, membantu madrasah, membantu orang miskin, Tuhan salah paham, jangan banyak yang salah paham. Oh, yang untung surau, yang untung masjid, yang untung yang dibantu. No, yang untung yang membantu, bukannya dibantu. Karena ekon itu masuk pada yang membantu. Jadi duit kita tidak hilang, bahkan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Tuan-tuan jangan pernah ragu-ragu. Baik, yang terakhir, yang keempat, wassaim syahr Ramadan, orang berpuasa di luar Ramadan. Jadi di antara 4 ini, pertama orang yang membaca Quran, kedua orang menjaga lisan, ketiga orang yang memberi makanan pada orang yang lapar, keempat orang yang berpuasa Ramadan. Itu dirindui surga. Luar biasa. Baik, ada 2 hadis lagi Tuhan sekalian. Pilihan masih banyak sebetulnya. Saya pilihkan itu aja. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man hadara majlis ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lau bi kulli qadamin ibadatu salatin wa yakunu ma'i tahta al-arsy. Nah, ini tadi sudah ya. Baik Tuhan sekalian, ada 5 di Ramadan ini, ada tambahan 5 amalan. Sesiapa yang menghadiri majlis ilmu di bulan Ramadan, pagi ke petang ke malam tak ada masalah. Pokoknya menghadiri majlis ilmu. Setiap satu langkah ibadah 1 tahun dan akan bersamaku di bawah arsy nanti oleh Nabi. Yang kedua, sesiapa yang menjaga sholat jamaah di bulan Ramadan, setiap 1 rakaat Allah akan bangunkan bandar di surga yang penuh dengan kenikmatan. Luar biasa. Yang ketiga, sesiapa yang berbakti kepada kedua orang tua di sepanjang bulan Ramadan, Allah akan pandang dengan penuh kasih sayang. Dan sesiapa dipandang Allah dengan penuh kasih sayang, haram masuk neraka. Jadi datuk datinya masih punya ibu dan bapak, hormatilah. Mungkin terakhir Ramadan ini, mungkin. Bagi ibu bapak sudah tiada, sudah meninggal dunia, ada 4 cara penghormatan pada mereka. Pertama, dengan membaca Quran. Jadi waktu datuk datin sekalian baca Quran, hadiahkan pada ibu bapak mertua atau nenek dan sebagainya dengan bahasa kita aja. Ya Allah, Al-Quran ini setelah baca atau sebelum baca, aku hadiahkan kepada ini. Boleh? Mesti sebut so? Mesti. Kalau nggak sebut nanti balik pada diri sendiri. Ibu bapak tak dapat. Ya contohnya macam tuan punya handset kan. Setelah disebut nomornya itu sudah betul, tapi tuan tidak send, ya sampai kiamat tidak sampailah. Send antar. Nah, gitu. Oke, ini contoh mudah. Kedua, mendoakan. Jangan berhenti berdoa untuk ibu bapak kita, inklusif ibu bapak mertua. Paling tidak, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketiga, sedekah. Nah, waktu bapak-bapak, ibu-ibu atau ada semuanya sedekah, sebut ibu bapak kita waktu menyambutkan itu. Dalam hati pun cukup. Walaupun seringgit sebut 1 kampung tak apa tuan sekalian. Boleh saja. Semua dapat begitu. Itu karena indahnya.
indahnya Allah membalas kita, terutama di bulan Ramadan. Dan yang keempat, kalau tuan nanti balik kampung, tanya pada jiran-jiran, teman ibu bapak kita almarhum, tanya makcik, mak bapak dulu waktu hidup apa? Dia akan cerita, Masya Allah nak, bertuah engkau ni. Mak bapak engkau tu rajin pergi jamaah, rajin sodakoh, rajin datang majlis ilmu. Katakan begitu. 3 kebaikan ini Datuk Datin teruskan. Sama ada 3-3-nya atau salah satu. Jadi meneruskan perbuatan baik kedua orang tua. Itu namanya berbakti kepadanya. Jadi tidak terputus amalan mereka. Bersambung terus. Bapaknya, ibunya tak ada, anak putra-putri meneruskan. Nanti cucu cicinya terus. Jadi berterusan. Itu dan sekalian ya. Baik. Yang keempat, mana-mana istri, hari khusus pada ibu-ibu. Suri rumah tangga, ibu yang mendapat ridha suaminya sepanjang Ramadan akan dapat title Siti Asiyah dan Siti Maryam. Jadi tolong datuk-datuk dan puan-puan sekalian, ridhoilah istri kita. Mungkin masakan kurang ini kurang itu, tak usah dibahas lah. Yang penting diridhoi supaya mendapat title Asiyah dan Maryam. Dan terakhir, siapa yang memberi hajat, menolong hajat saudara sama Islam di bulan Ramadan, Allah akan memberi alfa hajatin yaumil qiyamah, 1000 hajat di hari kiamat. Jadi tidak ada ruginya tuan-tuan. Apa saja kita beri pertolongan pada saudara kita sama Islam sepanjang bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir, hadis yang terakhir, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asraja fi masjidin min masajidillah ta'ala fi Ramadan kana lahu nurun fi qabri kutiba lahu thawabul musallina fi dzalikal masjid wassalat al malaikatu wastaghfara lahu hamdatul arsh ma dama dzalika fil masjid. Masya Allah. Ini siapa yang memberi penerangan di masjid-masjid, di surau-surau madrasah, memberi lampu sinaran ini. Bukan saja lampu, kipas, ekon, ini tuan sekalian, air dan sebagainya itu. Maka Allah SWT akan memberikan cahaya dalam kuburnya, bercahaya tuan sekalian. Dan selama lampu-lampu, ekon, kipas semuanya air di masjid itu masih ada, selama itu juga Allah akan mencatat ganjaran serbanyak atau seramai orang yang beribadah. Dan akan didoakan oleh malaikat penjaga arsy untuk mintakan ampun sampai hari kiamat selagi benda-benda itu ada di masjid. Jadi kesempatan tuan sekalian, jumpa pengurus masjid atau surau atau bendahari, tanya, tuan, bulan ini sudah dibayar belum bil listriknya? Oh belum, kami izinkan satu keluarga nak bayar. Wah luar biasa. Oh sudah tuan, sudah datuk. Ada sudah ya sudah dibayar. Balik kampung ternak kelahiran kita, tanya EJG masjid, sudah dibayar bulinya? Oh sudah, Masya Allah. Pergi ke kampung mertua kita, cari surau ada masjid yang boleh dibayar. Kalau sudah, ya sudah semua jadi bayar. Bukan terus alhamdulillah aman. Bukan aman, itu lokek, bakhil, ketekut, cetel, berdidil, tetewe. Ya cari yang lain. Paling tidak telepon dah Ustaz Tunggul Wahidin, Ustaz, pondoknya dibayar belum? Gitu baru bagus. Ya gitu. Cara contoh. Atau setidak-tidaknya tuan-tuan ada kotak-kotak itu bismillahirrahmanirrahim untuk bayar bil listrik dan sebagainya. Dah bismillah. Yang penting Allah Maha mengetahui, dan jujur, ikhlas tadi, jujur dalam niat dan sebagainya. Oke teman sekalian, begitulah ya indahnya Ramadan. Tapi keindahan Ramadan akan menjadi terserah kalau kita yang menerima dengan sebaik-baiknya. Terima kasih teman sekalian, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Selamat berpuasa, selamat meningkatkan ibadah. Semoga kita mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir biasalah sebagai ucapan terima kasih karena Tuhan selalu membantu pondok kami. Kami balik dari Indonesia dan sekalian sudah menandatangani pembelian tanah itu dan alhamdulillah kami dapat sertifikat dan kemudian kami akan terus bangun.
Jadi terima kasih atas segala-galanya. Jangan pernah berhenti membantu kami karena itu untuk Tuhan sekalian. InsyaAllah suatu ketika bagi rombongan yang ikut pada kami, Tuhan sekalian ya, silakan masih ada tempat seperti itu untuk bersama-sama nanti bulan 5 nanti kita berkunjung ke Yogyakarta, tidur 1 malam di sana di Malioboro dan kita shopping di Yogyakarta. Dan hari kedua kita akan ziarah makam wali Sunan Kalijaga, Sunan Kudus dan Sunan Muria, dan tidur di Semarang, ibu kota negara Jawa Tengah, karena ada tempat shopping yang baik juga. Dan hari ketiganya kita akan tidur di Sarangan, di Tasik yang luar biasa. Di atas gunung ada Tasik yang bagus sekali, indah. Orang Malaysia suka di sana. Hari keempat tidurnya di pondok pesantren kita, hari kelima balik Surabaya insyaallah. Perjalanan itu begitu sekalian mau ikut pada kami, mari silakan sama-sama kita sambil ziarah, sambil melihat, sambil kita berjalan, dan sepanjang perjalanan kita akan baca salawat, akan baca zikir, akan tazkirah, dan ada qiyamul lail. Itu aja. Terima kasih atas segala-galanya. Semoga Allah membalas sebaik-baik amal kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al rusutana nasira bi rahmanir rahimin. Subhanaka walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.